Ya, doakan ya, semoga dari tempat kalian yang berada di daerah ini bisa hadir kembali untuk melaksanakan kegiatan pembelajaran seperti semula. Oke, anak-anak masih semangat? Masih. Oke, coba tambah semangat. Terima kasih. Oke, kita tambah jadi fokus dulu ya. Tambah jadi fokus. Bersemangat, bersemangat, bersemangat. Saya fokus, saya fokus, saya fokus. Saya fokus, saya bisa, saya fokus, saya paham, saya fokus, saya bisa, saya paham. Oke, anak-anak, ada yang masih ingat Ibu menerangkan materi apa? Ada yang masih ingat? Ya, silakan Deda. Iklan. Materi tentang iklan. Bisa dijelaskan apa itu iklan? Masih ingat? Iklan adalah pesan atau informasi yang disampaikan kepada masyarakat dengan tujuan untuk memengaruhi atau membujuk agar mereka tertarik pada suatu produk, jasa, atau gagasan. Oke, kasih tepuk tangan. Sekali untuk jawaban dari teman kita Zaira. Untuk contoh produknya apa? Ada yang masih ingat? Saya Bu. Ya, silakan Indah. Contohnya iklan produk segarnya tergolong sosro, apapun makanannya, minumannya, dan iklan layanan masyarakat. Ayo kurangi penggunaan plastik demi bumi dan demi sumber. Oke, terima kasih jawabannya sudah bagus teman sekali. Baik anak-anak, di sini Ibu selain sudah menjelaskan tentang iklan, silakan kalian dilihat ya dari papan tulis ini ya. Silakan kalian lihat yaitu Ibu akan menjelaskan slogan. Sebelum itu diharapkan anak-anak ketika sudah mempelajari materi slogan, diharapkan kalian memahami dari pengertian-pengertian dan ciri-ciri slogan. Selanjutnya, Ibu akan menjelaskan fungsi dan tujuan pembuatan slogan dalam kehidupan kita sehari-hari dan menunjukkan kreativitas bahasa dengan mengadakan variasi atau kata gaya bahasa dalam membuat slogan. Yang terakhir, dalam membuat slogan yang menarik, singkat dan bermakna dengan memperhatikan pilihan kata yang dihasilkan dari unsur kebahasaan. Itu dari tujuan pembelajaran kita. Baik anak-anak, ya silakan semuanya seluruh siswa untuk memperhatikan dan melihat dari materi yang sudah Ibu buat. Oke? Di sini adalah slogan. Nah, slogan adalah kalimat atau frasa pendek yang menarik dan mudah diingat yang biasanya bersifat persuasif. Selanjutnya, tujuan utamanya apa itu sih slogan? Nah, tujuan utama slogan itu adalah untuk menyampaikan pesan atau ide secara singkat dan efektif. Sehingga apa? Sehingga itu mudah dipahami, ya kan? Mudah diingat oleh semua orang. Selanjutnya, nah slogan, apa itu slogan? Slogan itu bisa digunakan dalam berbagai konteks, ya. Bisa kalian lihat juga. Nah, yang pertama bisa digunakan untuk iklan. Nah, untuk dari produk atau jasa yang sudah dijelaskan dari teman kita, ya, dari Zaira. Contohnya apa? Nah, justru, ya kan? Terus untuk politik. Politik apa? Untuk mendukung suatu kampanye. Kalian bisa biasanya mendengar kan kalau ada hampir itu apa bisa dinamakan ada pemilihan dari mungkin bupati, ada gubernur dan lain sebagainya kan ada slogan-slogan jargonnya. Kalau bupati yang kemarin, kalau bupati yang sudah jadi ini slogannya apa Pak Pritianto? Apa? Mulus, ya kan? Nah, itu jadi contohnya ada yang merdeka. Kalau Pak Pritianto dari Bupati Jepara ya jadi kan mulus, ya kan? Nah, kalau sosial apa? Sosial
untuk bertindak. Contohnya, stop kekerasan terhadap perempuan. Nah, bisa diingat-ingat ya, tidak boleh kekerasan. Yang terakhir yaitu organisasi. Nah, kalau organisasi yaitu untuk mewakili visi dan misi suatu organisasi. Contohnya apa? Contohnya itu melestarikan alam untuk masa depan. Nah, selanjutnya yaitu mengidentifikasi dari unsur-unsur slogan yang baik. Silakan dilihat ya semuanya. Yang pertama itu harus singkat dan padat. Yang kedua harus mudah dipahami. Yang ketiga menarik dan mengingat. Dan yang keempat adalah relevan dengan kampanye. Dan yang terakhir yaitu membangkitkan apa? Membangkitkan emosi. Baik. Selanjutnya ciri-ciri slogan. Selain tadi ya ada identifikasi dari unsur-unsur slogan, ya selanjutnya ada ciri-ciri slogan efektif. Apa saja sih? Bisa dilihat semuanya. Yang pertama apa? Dibaca singkat dan padat. Yang kedua ya menarik dan unik. Terus yang ketiga mudah dimengerti. Yang keempat relevan. Yang kelima menggugah emosi. Terus selanjutnya apa lagi? Yang terakhir itu slogan efektif. Berarti kita tidak usah membuat slogan itu terlalu bertele-tele, tidak usah panjang lebar. Karena apa? Slogan itu harus singkat, padat dan harus mudah dipahami. Menarik ya, itu jelas. Baik. Ayo, berarti ya slogan tidak efektif terlalu panjang. Tadi sudah ibu beritahukan ya bahwa ciri slogan itu tidak usah bertele-tele, tidak usah terlalu panjang, tidak jelas, terus klise, tidak relevan dan menggunakan bahasa yang rumit. Oke. Nah, di sini Ibu sudah memberikan contoh dari slogan efektif. Yang pertama, slogannya pertama bisa dibaca apa? Untuk slogan satu. Nah, iya betul sekali. Pakai masker harga mati, nggak pakai masker bisa mati. Ini jargon yang dulunya sering di apa ya? Kaitkan dengan apa pemberitaan apa yang kemarin pamer apa? Covid. Ya masih ingat ya. Karena apa kita keluar di tempat ramai pagar dan sebagainya harus benar-benar memakai masker. Untuk slogan yang kedua apa? Orang bijak buang sampah sesuai tempatnya. Nah, ini jargon yang sudah dikaitkan dengan kehidupan kita sehari-hari, baik di rumah, di sekolah, di lingkungan dan lain sebagainya. Oh, ada yang bisa memberi contoh lagi untuk slogan yang efektif selain nggak pakai masker harga mati, nggak pakai masker bisa mati, atau orang bijak buang sampah sesuai tempatnya. Apa? Mencari ilmu walau sampai ke ujung dunia, kayak gitu. Jadi kita tidak ada contoh dari slogan efektif. Oke, untuk selanjutnya tadi slogan efektif. Terus yang kedua untuk slogan dalam iklan. Silakan, apa ini untuk slogan dalam iklan?
dari ada Indomie, ada susu Yakult, ada apa kemarin teh botol sosro itu kan ada iklannya sendiri-sendiri ya kan. Terus mengkomunikasikan dari nilai merek, terus mempengaruhi perilaku konsumen, selanjutnya membangun loyalitas pelanggan dan memudahkan apa? Pemasaran. Ada yang bisa membantu ibu untuk menerapkan dari contoh slogan beserta penjelasannya? Ayo silakan semua. Oke, ya satu-satu ibu. Bagi satu atas nama Naila silakan maju ke depan. Ya, ini silakan dibaca yang keras. Mencegah lebih baik daripada mengobati, berarti bahwa lebih baik melakukan tindakan pencegahan sejak awal agar tidak terjadi hal yang buruk seperti penyakit, masalah atau kerugian, daripada harus memperbaikinya setelah terlanjur terjadi. Oke, kasih tepuk tangan, good job. Selanjutnya masih ada yang bisa membantu ibu lagi untuk menjelaskan dari slogan yang sudah ibu buat. Ya, silakan dari yang Rusna maju ke depan. Silakan dibaca yang keras biar temannya mendengar. Raihlah cita-citamu, jadilah apa yang kamu mau, berkayalah untuk melawan air minum. Dan ini memotivasi kita akan memilih tekad untuk meraih mimpi, menjadi pribadi yang mandiri, serta Kontribusi. positif untuk Indonesia. Ya, terima kasih atas jawabannya ya. Terima kasih sudah membantu untuk menjelaskan dari slogan yang sudah ibu buat. Di sini yang kedua slogannya itu raihlah cita-citamu, ya. Jadilah apa yang kamu mau, berkaryalah untuk tanah airmu. Ada yang ditanyakan atau sudah paham semua? Sudah, ya. Kesimpulan dari pembelajaran kita kali ini yaitu membuat slogan adalah seni merangkum pesan yang kompleks menjadi kalimat yang singkat, menarik, dan mudah diingat. Nah, dengan membuat slogan itu kita bisa memilih kata yang menarik, unik, ya yang mudah diingat sehingga calon konsumen itu akan dengan sangat yakin memilih produk dari kita. Jangan lupa kalian pelajari dari materi yang sudah ibu jelaskan dari mulai nikah dan slogan di rumah. Untuk pertemuan selanjutnya nanti akan ibu gunakan KKPD yaitu ada materi nanti yang berbasis penilaian. Itu ya, jangan lupa belajar di rumah, diperkuat lagi dengan menggunakan media-media sosial, buku dan lain sebagainya. Nah, karena waktu sudah habis, ibu akhiri ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.